Nah, yang di depan kita adalah knalpot Sportici seri SRV. Saya nggak tahu tuh kepanjangannya apa, mungkin Sportici Racing, V-nya valve. Kenapa ada valve? Karena di knalpot ini ada pengatur atau elektronik baffle yang bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan baffle dengan menggunakan remote. Jadi nggak pakai kabel ya, pakai remote. Kita lihat seperti apa jadinya. Ini bakal dinyalin oleh Bung nih. Ya Bung. Nah ini baffle-nya diangkat alias terbuka. Sekarang kita lihat, perhatikan katupnya. Kita matikan atau baffle-nya kita aktifkan. Suaranya jadi turun. Kita nyalakan lagi, matikan lagi, nyalakan lagi. Keren ya. Coba aktifkan baffle-nya ya. Kedengeran nggak bedanya? Kedengeran tapi tipis banget. Oke, jadi bro dan sis, ini kita udah di komplek nih. Sambil closing aja ya. Jadi ada dua hal nih yang ditambahkan ke motor ini. Ini sih Bu, ada dua hal yang ditambahkan di motor ini. Pertama adalah piggyback powertronic. Nah, tugas dari piggyback ini memang memperkuat torsi dan tenaga motor pada throttle, bukaan throttle awal, jadi 20-50%. Nah, jadi saat dibuka dikit, dicolek dikit, dia udah ngisi. Jadi nggak harus nunggu sampai di RPM atas. Jadi kalau dibuat dyno chart itu perbedaannya mungkin tidak terasa, karena biasa di dyno itu adalah 100% throttle. Tapi kalau di dynonya khusus 20%, 50%, hasilnya gila banget, beda banget. Gila banget. Dari bawah itu udah ngisi banget, udah ngejambak, weng. Jadi sama sekali nggak ada jeda atau lag. Dari RPM bawah, dari 5000 itu dia udah nonjok banget, bang. Jadi karakternya benar-benar beda antara dengan piggyback ataupun tanpa piggyback. Dengan piggyback begitu kita nyalain switchnya itu berubah banget. Bawah itu udah langsung jar gitu, langsung isi. Gila loh.
Gila. Nih bisa dilihat di layar ya perbedaannya tuh. Hampir 5 HP pada bukaan 20%. Jadi tenaga dari bawah itu memang udah ngisi, udah ada. Kemudian itu yang pertama ya, jadi penggunaan piggyback Powertronic ya, yang biasanya dipakai di motor-motor KTM. Ini sekarang dia sudah punya khusus untuk ZX 25R. Lalu ubahan kedua yang ditanamkan di motor ini adalah knalpot Sportici Racing Valve SRV ya. Knalpot ini selain suaranya menurut saya adem dan bentuknya juga bagus, sudah dilengkapi dengan electronic baffle. Electronic baffle artinya kita bisa mengakses dan merubah ya, mengakses dan mengubah suara motor on the go tanpa menggunakan kabel, secara wireless. Walaupun buat saya perbedaannya tidak signifikan. Jadi berasa pada saat idle, tapi begitu naik lebih kencang, dia perbedaannya nggak terlalu banyak. Ya, jadi kalau menurut saya sih agak-agak berbau gimmick. Ya, tapi kalau buat teman-teman mungkin ada yang suka ya. Buat saya lebih baik sikat ambil aja yang memang full. Nah, kemudian yang ketiga selain e-baffle tentu adalah knalpotnya sendiri, yang dari hasil dyno menunjukkan kenaikan yang lumayan untuk ukuran 4 silinder 250 cc ya. Naik hampir 2,66 horsepower, mungkin sejauh ini yang tertinggi ya, dan torsi 1 Nm. Jadi perbedaannya itu. Nah, 3 hal inilah yang ditambahkan pada motor ini, yang menurut saya yang cakep dan saya butuhkan adalah yang pertama, yaitu knalpot SRV dan piggyback Powertronic. Ini yang paling dibutuhkan sebenarnya. Oke guys, pilihannya terserah bro dan sis. Kalau buat saya, kalau udah ngerasain bedanya ZX 25R dengan piggyback, waduh, ini males banget nih balik lagi ke mode standar. Ini mode standar tinggal pencet ini aja nih, pencet switch B ya. Ini motor ajib banget dah jadinya berkat ZX 25R. Dan ini adalah obat ZX 25R yang beberapa orang mengeluhkan mesti revving up baru keluar tenaganya. Sekarang nggak usah, di bawah aja udah. Oke guys, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat, memberi banyak masukan dan gambaran buat teman-teman. Ciao.